Halo relawan, perkenalkan saya Inyoman Budiarnyane. Saat ini posisi saya adalah sebagai pelatih pertolongan pertama di PMI Kabupaten Buleleng. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, adik-adik semua untuk sama-sama memperagakan tindakan penilaian penderita, yang mana ini adalah menjadi dasar dari tindakan penanganan di kasus-kasus pertolongan pertama. Ya, mari kita sama-sama simak bagaimana tindakan penilaian tersebut. Baik, saat ini kita akan peragakan bagaimana tindakan penilaian penderita. Sebelumnya, sebagai penolong, pastikan kita menggunakan sarung tangan latex, masker, dan kacamata. Ya, saya akan peragakan bagaimana prosedur mulai dari awal sampai akhir kegiatan ini. Di awal, saya sudah siapkan satu peserta untuk sebagai peraga penderita. Melihat kondisi ini, pastikan teman-teman tahu bahwa ini kasus apa, yaitu dengan melakukan penilaian keadaan. Ada sekitar di masyarakat. Permisi Pak, ada apa nih Pak? Ada kecelakaan Pak. Ya, perkenalkan saya Budi, saya dari PMI Pak. Saya boleh membantu ya Pak? Iya Pak, boleh. Oh iya, terima kasih Pak. Itu penilaian keadaan. Selanjutnya pastikan bahwa daerah sekitar ini aman, tidak ada yang mengganggu si penderita, baik dari barang, kemudian juga dari kerumunan. Ya. Selanjutnya ketika sudah aman, kita akan masuk pada menjangkau si penderita sedekat mungkin dengan penderita untuk melakukan penilaian selanjutnya. Kita masuk pada penilaian dini. Tadi disampaikan bahwa ini korban kecelakaan. Asumsinya adalah penderita ini mengalami kasus trauma. Ya. Mari kita cek selanjutnya respon si penderita. Caranya mengecek adalah berbagai tingkatan, yaitu awas, suara, dan nyeri. Dengan kondisi pasien seperti ini, kita pastikan bahwa si penderita tidak awas. Ya, lanjut kita cek apakah dia merespon terhadap suara. Dengan memanggil seperti ini, coba Pak, lakukan 2-3 kali. Ketika dia tidak merespon, pastikan bahwa dia tidak respon suara. Lanjut dengan merespon nyeri, yaitu dengan menekan pada bagian yang posisi netral seperti ini, di bahu kita tekan seperti ini, tidak merespon. Artinya pastikan pasien ini tidak respon. Selanjutnya kita amati, buka jalan nafasnya. Pasien kita simpulkan tidak respon. Nah, selanjutnya di kondisi pandemi, untuk menghindari penularan penyakit, terutama penyakit yang bisa menular melalui saluran pernapasan atau air lidah, kita pakaikan si penderita ini dengan masker. Ya. Pakaikan masker, kemudian pastikan pasien ini bernapas. Cek tanda kehidupan seperti ini. Ketika pasien bernapas, bisa dilihat tanda-tandanya adalah tangan yang kita letakkan itu naik turun. Setelah itu, pasien sudah dipastikan bernapas, kita lanjut dengan pengecekan atau pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan palpasi, dengan pemeriksaan mata, telinga, mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Kita mulai dari palpasi di kepala. Caranya seperti ini. Ya. Di dada, pada dahi, pada mata, dibuka saja matanya. Kalau matanya dibuka, dia mati, apakah pupilnya merespon. Mata normal, di hidung tidak ada cairan, pada mulut dia mati, barangkali ada benda asing pada mulutnya, tidak ada. Selanjutnya cek pada telinga, pada lubang telinga dan pada belakang daun telinga, tidak ada metrosite atau pembekakan di belakang telinga. Lanjut pada telinga sebelahnya, dia mati. Oke. Pada dagu juga tidak ada. Lanjut pemeriksaan pada leher, cek jakunnya, lurusan jakunnya dicek seperti ini. Kemudian pada jaringan lunak diperiksa juga, sehingga lanjut pada bagian belakang. PLNB tidak ada. PLNB ini saya jelaskan, itu adalah perubahan bentuk, luka terbuka, nyeri tekan, dan bengkak. Oke, lanjut pada bahu, turun ke dada. Pada dada, lakukan penekanan seperti ini, dan mintalah si penderita untuk bernapas. Pak, napas Pak. Ini untuk memastikan apakah dadanya bergerak simetris kiri dan kanan. Lagi ke bawah, ya.
Lanjut. Kalau masih bingung, masih ragu akan hasilnya, diulangi lagi ya. Selanjutnya pemeriksaan pada perut. Di sini ada 4 kuadran. Teman-teman bisa dilakukan pemeriksaan dengan penekanan seperti ini ya. Sambil menekan, sambil bertanya, kemudian sambil melihat respon si penderita. Sakit Pak? Sakit Pak? Sakit? Ada cairan, tidak ada bernasing mulut, tidak ada bernasing. Telinga tidak ada cairan, belakang telinga tidak ada penyelesaian membengkakkan. Pada telinga tidak ada cairan, tidak ada penyelesaian. Dagu tidak ada. Pada leher urusan jakun lurus, jaringan lunak, tidak ada PLNB, kang, tidak ada PLNB. Ya. Lanjut pada bahu, turun ke dada. Pada dada, lakukan penekanan seperti ini dan mintalah si penderita untuk bernafas. Pak, nafas Pak. Ini untuk memastikan apakah dadanya bergerak simetris kiri dan kanan. Lanjut ke bawah, ya. Lanjut. Kalau masih bingung, masih ragu akan hasilnya, diulangi lagi, ya. Selanjutnya pemeriksaan pada perut. Di sini ada 4 kuadran. Teman-teman bisa dilakukan pemeriksaan dengan penekanan seperti ini, ya. Sambil menekan, sambil bertanya, kemudian sambil melihat respon si penderita. Sakit Pak? Sakit Pak? Sakit? Bahu? Tidak ada PLNB. Napas Pak? Tapi kan di sampingnya Tidak ada simetris. Tidak ada PLNB. Tidak ada PLNB. Pada perut? Sakit Pak? Sakit Pak? Sakit Pak? Lanjut. Pemeriksaan panggul adalah dengan menekan sedikit saja, ya. Gerakan sedikit. Kalau dia misalkan sakit berarti dia mengalami cedera. PLNB tidak ada. Lanjut. Ketika pasiennya laki-laki seperti ini, lakukan sapuan genital untuk memastikan apakah dia mengalami kecurigaan, ya, terhadap kasus patah tulang belakang. Caranya seperti ini, disapu begini. Tidak ada, artinya priapismus tidak ada. Nah, selanjutnya pemeriksaan pada alat gerak, lengan dan tungkai itu dilakukan sebelah, ya, dilakukan satu persatu. Caranya sama dengan melakukan perabaan seperti ini. PLNB tidak ada. PLNB tidak ada. Pada saat perabaan pastikan tetap melihat wajah si penderita. PLNB tidak ada. PLNB tidak ada. Ujung kaki. Pada pemeriksaan kaki dan tangan nanti ditambahkan dengan pemeriksaan CSS. Ya. Gerakan, Pak, coba digerakkan Pak. Ibu jarinya Pak. Sensasi terasa nggak Pak? Kemudian sirkulasi, kita menekan nadi pada kaki namanya nadi dorsalis pedis. Itu posisinya tepat di huruf V antara ibu jari dan telunjuk jari kaki. Lanjut pada bagian sebelahnya, PLNB tidak ada, PLNB tidak ada, PLNB tidak ada. Pada kaki, Pak digerakkan ibu jarinya Pak. Terasa? Terasa. Nadi dorsalis pedis terapa? Pada pinggang, lakukan penekanan seperti ini. Ini panggulnya. Kemudian pada pasien laki-laki, cek genital dengan melakukan sapuan genital seperti ini. Tidak ada priapismus. Pada bagian tungkai, periksa satu per bagian, ya. Ini PLNB tidak ada. PLNB tidak ada, tutup. PLNB tidak ada. PLNB tidak ada. Tidak ada. Pada kaki PLNB tidak ada. Pak digerakkan cari kakinya Pak. Terasa? Terasa. Kemudian periksa nadi dorsalis pedis. Teraba. PLNB tidak ada. PLNB tidak ada.
LNB tidak ada. Pada kaki LNB tidak ada. Di kerang Pak, jarinya Pak. Terasa Pak? Terasa. Nadi dorsal teraba. Pada nadi itu lakukan pemeriksaan pada nadi dorsalis pedis. Itu posisinya tengah-tengah antara telunjuk dan ibu jari, tarik ke tengah. Di situ akan berbentuk huruf V. Nah, disitulah posisi dari nadi dorsalis pedis. Seperti ini. Di situ rasakan nanti denyutannya. Ketika sudah berdenyut berarti nadi dorsalis pedis ada. Pada pemeriksaan lengan, kalau misalkan bidang si penderita lebar, itu bisa diambil dari bagian terdekat. Ya, tidak harus dari bagian lebar. Caranya sama. LNB tidak ada, LNB tidak ada, LNB tidak ada. Pak, bisa digerakkan jari tangannya. Ibu jarinya coba Pak. Terasa nggak Pak? Terasa. Kemudian diraba pada nadi radialis. Nadinya teraba. LNB tidak ada, LNB tidak ada, LNB tidak ada. Bapak, coba digerakkan jari-jarinya. Kelingkingnya coba Pak. Terasa? Terasa. Nadi radialis teraba. Pada lengan, ketika pemeriksaan di tangan, lakukan pemeriksaan nadi radialis. Posisi nadi radialis adalah di pergelangan tangan. Cara mencari adalah dengan menarik garis dari ibu jari seperti ini. Ketika di pergelangan tangan, maka teman-teman bisa merasakan denyutan dari nadi radialis. Seperti ini. Saya ulang, tarik sampai di pergelangan tangan, kemudian akan ada denyutan. Ini jauh lebih keras denyutannya daripada nadi dorsalis pedis. Dengan yang dekat penolong diluruskan, kemudian yang jauh disilang seperti ini. Tungkai yang jauh juga disilang. Selanjutnya pegang bahu dan pinggang si penderita, tarik, disangga menggunakan paha penolong. Biarkan posisi tersingkat seperti ini, dan kepala si penderita itu tetap terbuka, gunanya untuk membuka jalan napas si penderita. Selanjutnya mari kita sama-sama periksa cara seperti ini. Lakukan sapuan, satu tangan pegang pundak, ini menyapu seperti ini, sambil melihat wajah si penderita. LNB tidak ada, LNB tidak ada, LNB tidak ada. Periksa luas tulang belakang mulai dari pangkal leher sampai tulang ekor, dan dijijit seperti ini. Tekan, lihat reaksinya si penderita, apakah dia merasa kesakitan ataupun tidak. Oke, LNB tidak ada. Selanjutnya, seluruh pemeriksaan kita sudah selesaikan. Apabila kondisi pasien masih kurang stabil, itu pasien diposisikan dalam posisi miring stabil seperti ini. Sekali lagi, pastikan kepala tetap terbuka untuk memastikan jalan napas terbuka. Demikian yang bisa saya berikan tentang pemeriksaan fisik dan pada penilaian penderita. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Salam relawan, salam kemanusiaan.